Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Jadinya pada pertemuan ini akan membahas Principal Component Analysis atau PCA mengenai Indeks Standar Pencemaran Udara ISTU. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, di mana PCA sendiri adalah Principal Component Analysis, yaitu salah satu metode analisis multivariat yang digunakan untuk mengatasi masalah multikolinearitas dan juga mereduksi dimensi atau variabel data, di mana multikolinearitas sendiri adalah adanya autokorelasi dari dari antar variabel prediktor. Jadinya ketika antar variabel prediktor memiliki korelasi yang tinggi, itu berarti mengalami masalah multikolinearitas. Dan reduksi dimensi atau variabel data adalah mereduksi banyaknya variabel tetapi tetap mengandung keragaman yang sama. Kegunaan PCA sendiri adalah membentuk variabel komposit yang pertama, yaitu sebuah variabel yang pada dasarnya berasal dari variabel-variabel lainnya, yang akan disimpulkan menjadi satu buah variabel. Yang kedua yaitu adalah transformasi variabel, di mana variabel awal yang berkorelasi itu akan diubah atau ditransformasi menjadi variabel komposit yang saling bebas. Adapun uji yang diperlukan ada dua, ada Bartlett test dan KMO test, di mana Bartlett test sendiri adalah untuk menguji adanya multikolinearitas data, yaitu ketika menolak ke nol, maka itu artinya terjadi multikolinearitas. Sedangkan KMO adalah uji kelayakan model, dilihat dari nilai KMO atau nilai overall MSI-nya. Yang bernilai lebih dari 0,5, maka model tersebut layak. Adapun untuk studi kasusnya adalah mengenai data Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU pada Stasiun Pemantau Kualitas Udara DKI 1 yang berada di Bundaran HI Jakarta. Data adalah data harian selama bulan Januari 2021. Dengan parameter ISPU yang digunakan ada 6 parameter, yaitu ada PM25 sebagai partikulat meter 2,5 atau ukuran partikulat dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Kemudian PM10 adalah partikulat meter 10 atau partikulat yang berukuran kurang dari 10 mikrometer. Dan ada SO2 yaitu sulfur dioksida, CO sebagai karbon monoksida, O3 sebagai ozon, dan NO2 sebagai nitrogen dioksida. Adapun datanya adalah sebagai berikut, di mana data harian mulai dari 1 Januari 2021 hingga 31 Januari 2021 pada ke-6 parameter. Adapun untuk penerapannya pada software RStudio, yang pertama kali adalah menginstal package, kemudian mengaktifkan library. Ada library DT, ada library Facto Extra, library Physics, library GG Fortify, dan library GG Corpot. Yang selanjutnya adalah input data, di mana data ini berasal dari direktori C, user, ASOS, download, dan tugas pca.csv. Dengan pemisah antar kolom atau antar elemen adalah titik koma. Kemudian data direduksi pada kolom 1 dan kolom kedua, sehingga data yang terbaru terdiri atas kolom sisanya, selain kolom 1 dan kolom 2. Dan kemudian menggunakan fungsi data tabel. Untuk data itu untuk menampilkan tabel seperti berikut, di mana akan terdiri dari 4 buah segmen dengan ada 6 buah kolom atau 6 buah parameter yang bisa diurutkan dari terbesar dan terkecil. Kemudian uji Bartlett atau Bartlett test untuk menguji multikolinearitas data tersebut, di mana dengan fungsi Bartlett.test data dengan nilai p-value, dengan nilai p sebesar 2,2 kurang dari 2,2 kali 10 pangkat 16, berarti nilai kecil banget, yang bernilai kurang dari alfa 0,05 ataupun alfa 0,01. Maka data tersebut mengalami masalah multikolinearitas. Kemudian berdasarkan KMO test dengan fungsi KMO data, di sini diperoleh nilai overall MSI-nya sebesar 0,7, yang mana bernilai lebih besar daripada 0,5. Maka model tersebut layak untuk digunakan untuk analisis PCA. Selanjutnya untuk perhitungan manual, yang pertama adalah melakukan standarisasi data.
dengan fungsi scale. Scale berupa data dan disimpan pada data underscore standardized, di mana standarisasi ini adalah data awal dikurangin rata-rata datanya, kemudian nilainya dibagi dengan simpangan bakunya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut yang telah data yang telah distandarisasi, sehingga untuk matriks berukuran 31 kali 6. Selanjutnya adalah yang tahap kedua adalah setelah data standarisasi data, yaitu menghitung matriks seragam program atau matriks covariance-nya dengan fungsi cov dari data yang sudah distandarisasi. Di sini data tersebut disimpan pada data underscore covariance, dan hasilnya adalah sebagai berikut, di mana antara PM10 dan PM10 memiliki ragam sebesar 1, kemudian antara PM10 dengan PM2,5 itu memiliki nilai covariance sebesar 0,93 dan seterusnya. Adapun untuk cara lainnya adalah tanpa menghitung standarisasi dan covariance, itu dapat digunakan dengan menggunakan korelasi dengan fungsi core data, di mana hasil yang diperoleh adalah sama. Karena pada dasarnya korelasi ini digunakan untuk data yang belum homogen, sedangkan covariance adalah data yang homogen. Jadinya untuk covariance sendiri, ketika datanya belum homogen, itu bisa distandarisasi dulu, kemudian dicari covariance. Atau jika tidak mau, bisa langsung menghitung korelasinya, dan membentuk matriks ukuran sebanyak parameter, dengan order sebanyak parameternya. Di sini adalah, yang ketiga adalah membuat visualisasi dari hasil korelasi, menggunakan fungsi ggCorePlot. Ini bisa menggunakan data korelasi, bisa menggunakan data covariance, karena hasilnya sama. Adapun pada sisi kanan itu ada menunjukkan warna merah tua itu adalah korelasi 1 atau korelasi kuat, korelasi sangat kuat yang bernilai searah atau positif. Dan warna biru tua itu adalah korelasi kuat yang bernilai berlawanan arah atau negatif. Ini adalah bentuk visualisasi dari matriks sebelumnya, matriks korelasi maupun matriks covariance sebelumnya. Kemudian di sini menghitung nilai agent dari data covariance, dari matriks covariance. Bisa juga menghitung nilai agent dari data matriks korelasi. Jadinya fungsi agent data covariance itu disimpan pada data underscore agent. Ketika dipanggil data underscore agent, itu bakal memunculkan nilai agent, yaitu pada dollar values, kemudian juga menghasilkan vektor agent yang berupa ukuran 6 kali 6, di mana nilai agentnya sendiri ada 3,46, untuk komponen pertama ada 1,41, ada 0,54 hingga 0,04. Jadinya dari terbesar hingga terkecil. Kemudian itu adalah vektor agentnya. Kemudian selanjutnya, ini kita ingin membentuk visualisasi atau membentuk scree graph dari nilai agent, di mana kita membentuknya dengan menggunakan fungsi plot dengan variabel x-nya adalah sebagai agent value number dan variabelnya sebagai nilai agent yang tadi yang telah didapatkan, yang berasal dari data underscore agent dollar values. Kemudian kita menggunakan function lines berupa data underscore agent values itu untuk menambahkan garisnya pada scree graph tadi. Dan di sini kita bisa melihat nilai agentnya mulai dari 3, 1, dan hingga kurang dari 1. Jadi kalau berdasarkan visualisasi kan nilai agent yang dipilih adalah nilai agent yang lebih dari 1. Berarti KU1 dan KU2. Adapun ini adalah fungsi menggunakan for untuk mencetak kontribusi setiap KU. Persentase kontribusi setiap elemen atau setiap komponen, di mana 57%, 23%, dan seterusnya. Kemudian menghitung kontribusi kumulatif komponen utama. Setelah sebelumnya itu menghitung masing-masing, ini menghitung kontribusi kumulatif dengan function CumSum, dan round itu adalah pembulatan ke desimal digit 2, di mana didapatkan 57,68, 81,30%, hingga 90%. Jadinya untuk hingga komponen 1 dan komponen 2 itu menghasilkan
kontribusi kumulatif sebesar 81,30%, yang bernilai lebih besar daripada 80%. Dan kemudian ini adalah scree graph dari nilai agent atau kontribusi kumulatifnya. Dan hasil yang diperoleh adalah sama seperti sebelumnya, tapi hanya berupa visualisasi. Dan ini adalah untuk menampilkan nilai agent dan juga vector agent. Dan vector agent yang udah kita dapatkan tadi, itu menunjukkan nilai koefisien setiap variabel pada setiap komponen utama. Kemudian selain perhitungan manual bisa juga menggunakan fungsi yang telah disediakan di RStudio, yaitu menggunakan fungsi PRCOM, di mana kita menggunakan fungsi PRCOM dengan data, dengan variabel X sebagai data, skalanya true dan centernya true. Dan kita simpan pada data underscore PCA. Kemudian ketika kita ingin melihat ringkasan datanya, diperoleh ada standar deviasi yang ketika dikuadratkan akan menghasilkan nilai agent. Kemudian ada proporsi of variance yang berarti adalah nilai kontribusi masing-masing dan kumulatif proporsi adalah nilai kontribusi kumulatifnya. Kemudian kita ingin menghitung untuk mencari koefisien setiap komponen utama, itu bisa menggunakan data underscore PCA dollar rotation dan diperoleh nilai koefisien setiap variabel pada setiap KU. Dan hasilnya sama seperti sebelumnya pada perhitungan manual. Kemudian ketika kita ingin menghitung nilai agentnya, maka kita hanya perlu mengkuadratkan nilai dari standar deviasi yang ada pada data underscore PCA sebelumnya. Jadinya di sini data underscore PCA dollar $sdef pangkat 2 itu adalah nilai agent setiap KU. Dan ini adalah bentuk visualisasinya dengan menggunakan fpiece underscore agent dari data PCA dan kita menggunakan add labels true untuk menampilkan nilainya 57,7%, 23,6%, dan seterusnya. Dan hasilnya juga sama seperti sebelumnya, di mana besarnya kontribusi itu adalah KU1 dan KU2 sebesar 81,30%. Dan nilainya telah lebih besar daripada 80%. Berarti kita mereduksi dari 6 variabel atau 6 dimensi menjadi 2 buah dimensi, KU1 dan KU2. Dan persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut, dengan KU1 adalah min 0,5046 PM10, min 0,5003 PM2.5, ditambah 0,1541 SO2, dikurangi 0,4489 CO, kurangi 0,23680, 0,23680 O3, dikurangi 0,4624 NO2, sedangkan KU2 adalah min 0,1031 PM10, min 0,1866 PM25, min 0,7254 SO2 ditambah 0,2762 CO dikurangi 0,5842 O3 dan ditambah 0,1036 NO2. Maka KO1 itu menggambarkan ukuran PM10 dan PM2.5 karena memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,5. Maka KO1 ini bisa dinamakan sebagai partikulat meter. Sedangkan KO2 itu menggambarkan SO2 dan O3 karena memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,5. Maka KO2 ini bisa dinamakan sebagai sulfur trioksida, sebagai variabel komposit baru. Dan ini adalah rekonstruksi data ketika kita ingin mencari nilai data yang baru, dengan cara memasukkan nilai variabel ke persamaan masing-masing PC atau masing-masing KU. Jadinya kesimpulan yang didapatkan adalah data ISPU pada SKPU DKI 1 yang terdiri atas 6 indikator dapat direduksi menjadi 2 indikator dengan tetap menggambarkan keragaman dari data awal. Adapun keragaman yang dihasilkan adalah sebesar 81,30%. Maka indikator yang terbentuk terdiri atas 2, yaitu ada partikulat matter dan ada sulfur trioksida. Dan dari kedua indikator tersebut, yang berperan besar dalam menjelaskan ISPU pada SPKU DKI 1 selama bulan Januari 2021 adalah partikulat matter. Jadinya terdiri atas 2 variabel baru, partikulat matter dan sulfur trioksida. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.